sejak saat ini Allah izinin terwujud, terlebih nanti di tanggal 10 sampai tanggal 20 mau ziarah ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi ziarah yang makbulah. Amin. Sekaligus menunaikan amaliyah umroh. Jadi entong niat umroh doangan Pak Otong. Niatin juga buat ziarah. Para tuan guru, para asatizah, para hujaj, para orang-orang tua kami, pimpinan lingkungan Pak RT, Pak RW, para sepuh yang di sini alhamdulillah banyak masih sepuh-sepuh kita, terutama guru-guru kita yang barusan membaca Al-Quran, Pak Ustadz Iswandi, guru kita Bapak Ustadz Zarkasi, dan para asatizah lainnya. Mohon maaf saya tidak tata namanya satu persatu, udah setengah 10 ini, kalau nyebutin lama juga kapan. Iya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya makan kagak biasa ceramah gitu. Ya buat masjid suruh ceramah. Kan salah alamatin di bawah toh. Pak Nurjaya salah alamat. Tong lagi. Ya, ini mah tahadus bin nikmah baik. Bersyukur atas nikmat Allah yang dimiliki oleh Bapak Nurjaya, bahwa beliau insya Allah termasuk keterangan di dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik. Di dalam Nasaihul Ibad ada sebuah keterangan salasu da'awatin yustajabu lahunna fala syakka bihinna. Ada 3 kelompok manusia yang doanya kagak ditolak, doanya mustajabah, tidak diragukan lagi kemustajaban doanya. Siapa itu? Yang pertama doaul mazlum, doa orang yang teraniaya. Yang kedua doa ul musafiri, doa orang yang menempuh perjalanan ibadah. Yang ketiga doa ul walid ila waladihi, doa orang tua buat anak-anaknya. Yang nomor 3 ini nih, makanya orang tua itu jadi keramat buat anak, keramat hidup. Langsat atau kagaknya kehidupan seorang anak sangat dipengaruhi open apa kagak kepada orang tuanya, iyeng apa kagak kepada orang tuanya. Karena keramat hidup di alam dunia itu orang tua. Sejarah membuktikan baik dalam Islam maupun di luar Islam, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang memuliakan orang-orang tuanya. Nggak ada sejarahnya orang sukses itu durhaka sama orang tua. Oleh karena itu, status yang dimiliki oleh Bapak Otong Pak Nurjaya ini, ya, redo ya saya ngomong ke Otong. Redo. 3 status beliau miliki sekaligus nih. Ia memang orang yang maaf. Kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu kan ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Yang kedua majhulun fil ardi majhulun fis sama. Yang ketiga ma'rufun fil ardi ma'rufun fis sama. Yang keempat ma'rufun fil ardi majhulun fis sama. Ada berapa, Bu?
Ya itu malu-malu Malu. ya. Gampang nyebutnya. Majul ma'ruf ya. Imam Ibnu Athaillah di dalam sarah hikamnya memberikan nasihat kepada kita, hidup kita ini kalau enggak di satu ya kedua, kalau enggak kedua ketiga, kalau enggak ketiga keempat dari kelompok manusia itu. Ada orang yang disebut ma'rufun fil ardi, ma'rufun fis sama. Di dunia dimuliakan oleh orang. Lewat kesana juga, wah, yang terhormat, duduk juga pakai yang terhormat, nyapa juga pakai yang terhormat. Orangnya rajin banget ibadah, bandanya banyak, doyan banget sodako, ajer banget hidupnya, lampar banget pergaulannya. Itu ibadahnya mulai dari sodako, sholat sunat, puasa sunat, zikir ongkoh, doyan banget. Itu orang yang disebut ma'rufun fil ardi, ma'rufun fis sama. Orang yang mulia di dunia dan di muka bumi ini, dan mulia juga di langit, artinya dimuliakan oleh makhluk-makhluk penghuni langit, jadi para malaikat. Kira-kira Pak Jaya ada di level itu? Pak Jaya bandanya banyak nggak? Mobilnya berapa? Pak Jaya kerjanya puasa sunat nggak saban hari? Iya. Bangun malam nggak tiap malam? Mau. Ngapain? Tiap hari khatam Quran nggak? Wah iya. Balik lagi ya. Nah yang pertama ini ma'rufun fil ardi, ma'rufun fis sama, makhluk langka. Makhluk langka. Jangan mau gitu. Makhluk langka. Orang yang mulia di bumi dan mulia di langit. Ada juga insya Allah majhulun fil ardi, ma'rufun fis Sama. Walaupun di dunia biasa-biasa baik, majhul. Ya jalan juga orang ada yang kagak ngeh. Boro-boro negor. Datang juga yang terhormat boro-boro. Gitu datang ke sekolahan. Assalamualaikum. Oh yang terhormat Pak Otong baru sampai. Terusnya orang ya majhulun bil arti. Orangnya biasa-biasa baik. Kayak tadi kita dengar sambutannya ya, Masya Allah. Udah tenang banget, emang memberi girang ongkoh ya. Biasa-biasa baik di alam dunia. Perilakunya, pakaiannya dan lain sebagainya biasa-biasa baik. Kagak ada lebih. Walaupun duitnya banyak pisan kan. Oh. Tapi ma'rufun bis sama, dimuliakan oleh para malaikat. Kenapa? Karena bahasanya enak. Agak sonse. Biasa-biasa baik penampilannya. Malaikat memuliakan akan hamba-hamba yang seperti itu. Insya Allah. Insya Allah nih Pak Otong ada di level kedua. Amin. Seperti sebuah kisah seorang pemuda di daerah Yaman yang bernama Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pemuda yang cumpang-camping, sederhana, kerjanya ngarit, nangon. Saya bisa. Kadang-kadang kalau ada orang pegawai disuruh ngaduk dia gitu. Uwais Al-Qarni kerjaan pokoknya kuli ngangon. Tapi bertemu dengan Rasulullah belum pernah. Kerjaannya tiap hari ngangon, hasil ngangonnya dibuat ngasih makan emaknya karena emaknya lumpuh. Babanya udah meninggal. Diurusin itu emaknya. Dia pengen buang air digendong, dia habis buang air dicepokin, dia pengen makan disuapin. Kerjaan siapa tahu? Uwais. Yuli gitu nggak sih? Nonon gitu nggak dia?
Torong-torong, lubai begitu. Gantian ya. Ganti ya. Tahu Pak Oh, Ustaz? tuh bawa gue dapet lo, begitu. Dasar. Wes Arkornik itu setia banget ngurusin emaknya, redo banget ngurusin emaknya. Padahal bertemu dengan Rasulullah belum pernah. Kenapa belum pernah? Karena tinggal di kilometer 400 kilo dari rumah Rasulullah. Satu riwayat mengatakan 4000 kilo. Kenapa? Karena Wes Arkornik tinggal di Yaman, sedangkan Rasulullah di Madinah. Ketemu juga belum, tapi beriman kepada Rasulullah. Satu waktu dia pengen ketemu Rasulullah, melang sama emaknya. Dari muda udah beriman, pengen banget dapat syafaat Rasulullah dengan hadir silaturahmi ziarah kepada Rasulullah. Tempo waktu dapat izin dari ibunya. Begitu diizinin sama ibunya menemui Rasulullah, segala perlengkapan kebutuhan ibunya udah disiapin, tetangganya dititipin buat ngurusin emaknya, mau ditinggal entaran nemuin Rasulullah. Udah buder pater mau ziarah nemuin Rasulullah, sampai ke rumah Rasulullah kagak ketemu karena Rasul lagi perang. Ketemunya Sayyidah Aisyah. Ketemu Sayyidah Aisyah bertanya, Rasulullah ada? Nggak ada, lagi pergi perang. Ya Allah, sang sumbel ini datang ngambil syafaat Rasul kagak ketemu. Terus ingat, mau pergi emang janji sama emaknya. Apa kata emaknya? Kalau udah sampai buru-buru pulang. Itu bukan kalau udah ketemu, kalau udah sampai buru-buru pulang. Kalau kita mau nemuin orang belum ketemu di rumahnya, kita tungguin baik, ongkoh jauh pisan kan begitu. Yang kita kangenin ini lagi yang mau ditemuin satu-satunya manusia yang bisa mensyafaati seluruh makhluk dengan syafaatul uzmanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak ketemu, ingat pesan emaknya, emang berbakti pisan sama emak. Iya, nungguin Rasul, emak kesiangan. Mau pulang, Rasul belum keruan, waya apa pulangnya gitu. Akhirnya dia pilih bakti kepada ibu, karena dia ingat kalau udah sampai buru-buru pulang. Sampailah nggak ketemu, lantas minta izin titip salam kepada Sayyidah Aisyah. Apa kata Sayyidina Uwais? Mohon ridho Sayyidah Aisyah, saya titip salam baik dah ke Rasulullah. Saya udah sampai silaturahmi ziarah untuk menemui beliau. Sekarang saya menunaikan kewajiban patuh kepada ibu saya tinggal. Begitu beliau pulang, nggak lama Rasulullah sampai. Begitu Rasulullah sampai, nanya sama Sayyidah Aisyah, tadi Uwais Al-Qarni kemarin. Dia adalah seorang pemuda yang kerjaannya tukang ngamon, yang kerjaannya tukang kuli, kerjaan sehari-hari selain itu ngasih makan dan ngurus ibunya. Sayyidah Aisyah kaget. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah belum sempat nanya itu adalah Uwais Al-Qarni gitu. Yang lebih kaget lagi dikasih tahu sama Rasulullah, itu Uwais Al-Qarni datang kemari rencana udah puluhan tahun. Benar-benar dia Uwais Al-Qarni, cirinya adalah di tangan telapak tangannya itu ada tanda putih. Kebetulan Sayyidah Aisyah itu emang ngelihat waktu pamit, habis salaman begini nih, ngangkat tangan. Assalamualaikum, saya mohon pamit. Begitu tuh. Kelihatan ininya. Bikin heran baik Sayyidah Aisyah, ya Allah, itu Rasulullah kan tahu. Yang namanya juga Rasulullah. Ketemu juga belum. Akhirnya apa kata Rasulullah? Itu adalah makhluk mulia penghuni langit, bukan penghuni dunia. Di dunianya mah jegelegan awaknya doangan, hatinya, kalbunya, perilakunya adalah perilaku malaikat.
Makanya malaikat memuliakan dia. Saat dia sampai kemari, malaikat Jibril bilangin aku, ono ada tamu, makanya aku buru-buru pulang. Karena dia berbakti sama ibunya, nggak mau nungguin aku, lebih memilih berbakti kepada ibu, dimuliakan oleh malaikat Uwais Al-Qarni itu. Itu Rasul ngomongin di depan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dipesan, wahai Umar, wahai Ali, nanti kalau engkau meneruskan khilafahku ini, kepemimpinanku ini, agar berkah kepemerintahan yang engkau pimpin, datengin, temuin Uwais Al-Qarni, mintain doanya, mintain istighfarnya, supaya berkah bumi ini Allah berikan. Bayangin, seorang tukang ngangon dimintain berkah yang nyuruh Rasulullah buat keberkahan bumi. Akhirnya sahabat Umar bertanya, apa sih sebetulnya kemuliaan beliau sehingga sebegitu hebat? Apa kata Rasulullah? Bakti kepada orang tua. Oleh karena itu keramat kita dalam hidup ini yang paling mustajab adalah bakti kepada orang tua. Untuk itu masih ada emak, masih ada bapak, minum ya. Ya. Jangan sampai keluar kalimat yang kagak enak buat bapak ya. Gitu. Sampai ngomongin ini jadi bapak mah enak begitu. Itu kan bahasa halus juga nyelakit itu. Bapak mah enak, kok saya mah ngurusin emak di sini. Jangan begitu. Redoin, ngurusin emak redoin, berangkatnya bapak mau ibadah redoin. Dari wasilah kisah itu, orang yang mau menuju perjalanan ibadah buat kita, makanya ada bahasa minta doa dan nitip doa. Jalannya nggak sembarangan perjalanan. Bapak Nurjaya ini mau jalan hadir ke manusia paling utama yang menjadi sabab adanya jagat raya ini, yang jadi sabab adanya kehidupan ini, yang jadi sabab adanya surga dan neraka yang Allah ciptakan karena Allah menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Kiai Haji Ali Maksum di dalam kitab Hujjah Ahlussunnahnya menjelaskan satu-satunya manusia yang Allah pilih yang bisa memindahkan orang yang abadi di dalam neraka untuk dipindahkan secara abadi mendapatkan kenikmatan di dalam surga hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syafaatnya yang disebut syafaatul ujum. Kira-kira kita dapat jaminan nggak termasuk orang yang dapat syafaat Rasul? Kita ini dapat gak kita jaminan, Pak? Pengen kan begitu ya? Iya. Ya kita termasuk umat Rasul bukan ya? Ngakunya mah iya kan kita umat Rasul ya. Diakuin apa kagak sama Rasul? Ngakunya kita umat Rasul. Ya Rasul ngakuin kita sebagai umatnya apa orang? Kan begitu. Tapi yang jelas Rasul sendiri yang berstatement, Rasul sendiri yang membuat keputusan bahwa beliau mewajibkan dirinya untuk memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang yang ziarah kepada beliau. Jangankan masih hidupnya, setelah wafatnya pun beliau sudah berpesan saat hidup, siapa-siapa yang datang kepadaku saat aku mati, setelah aku mati, maka sama saja dia datang kepadaku saat aku hidup. Kalau dia berziarah kepadaku, punya niat ziarah kepadaku, bukan sekedar mampir, bukan sekedar singgah, maka aku mewajibkan diriku untuk memberikan syafaat kepada orang itu. Pantaslah beliau bersabda, man zaroni ba'da wafati faka'annama zaroni fil hayat. Siapa yang datang kepadaku setelah aku meninggal alias ziarah ke kubur Rasulullah, maka sama baik datang seperti saat beliau masih hidup, dan aku mewajibkan diriku, kata Rasulullah, untuk memberikan syafaat kepada orang itu. Malam hari ini
Kita mau nganterin, kita mau ngedoain saudara kita Bapak Nurjaya untuk meraih level itu. Makanya di muka tadi udah saya ingetin, bukan niat umroh doang, tapi niatin pula untuk ziarah ke makam Rasul. Niatin pula ziarah ke Ka'bah Baitullah. Niatin pula ziarah ke makam Baki. Niatin pula ziarah, nanti bahkan kita rencananya Pak, kita mau ke Zamzam Madinah. Zamzam Madinah itu 40 meter dari Masjid Kuba, ada di sebelah kiri. Kalau menurut riwayatnya saat Rasulullah keluar dari Gua Hira untuk dakwah ke negeri Madinah lewat Laut Merah. Begitu lewat Laut Merah menemui daerah Tandus, ada satu-satunya sumur yang di situ sumur beracun. Sementara penduduk saat itu daerah Madinah masih kekeringan. Adanya sumur beracun doang, jangankan airnya, bekas megang air itu kalau kata kejilat orang pada mati. Jangankan orang, puunan baik, kalau kena hawa air itu pada kering gitu, karena sumur beracun. Akhirnya Rasul dituntun sama malaikat Jibril datang ke sumur itu untuk menyelupkan tangannya dan meminum air itu. Begitu dicelupkan sama Rasulullah, tangan beliau diangkat secibuk air dan dipinum, itu air menjadi tawar. Namanya sumur Izik. Itu simbol kepahitan hidup, keblangsakan urusan, penyakit dan lain sebagainya. Karomah air yang mustajabah itu kalau kita tabarukan, makanya nanti ke sono bawa dikit, botolnya kecil kayak gini boleh nih Pak. Botol sini kosongin sampai di sono tabarukan, hadiah dulu ke Nabi. Hadiah ke Nabi, minta izin sama malaikat yang nungguin sumur itu, namanya sumur Izik. Minta ridhonya, itu buat oleh-oleh mami ya. Ya yang beb Ya. Ya. Benar. Sekarang saya ingetin nih, besok saya nggak ingetin lagi. Insya Allah kita di Madinah 5 hari Pak. Biasanya Madinah 3 hari, karena ini program 10 hari. Berangkat besok hari Jumat itu tanggal 10, habis sembahyang Jumat, asar di kantor, pelepasan langsung di kantor, ngendong kita di hotel semalaman. Ya gitu di hotel. Jangan ngiri nun deh. Jangan ngiri lah Bapak ngendong di hotel. Di hotel tipis itu dekat bandara. Udah disiapin kasurnya, bantalnya, selimutnya. Makanya nggak usah selimut. Sampai kita terbang ke Madinah. Di Madinah itu hotelnya di Kon Madinah. Kon Madinah, bahasa Solon kurang fasih saya. Kon Madinah itu jaraknya kurang lebih 100 meter dari masjid. Dekat nggak? Kalau 100 meter dari sini mana? Musola ya? Wah, dekat pisan. Emang kita nongol di jendelanya itu kelihatan tuh latar haram. Kalau latar Nabawi. Kalau di haramnya Hajiat Makarim. Hajiat Makarim pun ada di pinggir itu pisan, pinggir latar. Gitu. Cuman latar sekarang tuh latar Masjidil Haram itu ngablak sampai ke pintu masjidnya selatarnya. Jadi kita jalan ya pegal juga. Gitu. Karena ada perubahan yang luar biasa gitu. Nanti kalau yang kemarin itu rombongan kemarin di Anjung Hotel agak jauh dikit gitu. Sekarang karena saya membawa Bapak yang terhormat Bapak Nurjaya Asempui gitu. Asempui. Jadi biar tempatnya deketan dikit. Iya. Makanya ongkosnya mahalan dikit. Iya. Dibayarin. Iya, ongkosnya mahalan dikit. Tinggal ngomong lagi sama Bapak gede sama. Iya, benar. Yang kan punya Bapak gede. Benar. Yang punya Mudarin. ngomong iya. Ngomong ulasanan saya disuruh ngomong. Ini kalau kata bukan orang tuaan saya kagak mau. Masya Allah.
Orang yang ziarah ke makam Rasulullah, Rasul sendiri yang mewajibkan dirinya untuk memberikan syafaat. Makanya alhamdulillah banget, walaupun momennya adalah ibadah umrah, tetapi intinya adalah ziarah ke makam. Walaupun ziarah itu bukan rukun umrah. Rukun umrah ada berapa, Bang? Nah, Belum manasik ya, yang belum manasik. Belum manasik ya. Tahu. Manasiknya baru besok ya. Nah, tanggal 5. Nah, tanggal 5 tim bawa buku. Catat. Kalau enggak rekam. apa yang kagak bisa? Insyaallah manasiknya itu kalau enggak salah tanggal 5, Pak. Tanggal 5 di kantor Adem di belakang tuh. Nah, enggak usah madang, usah madang kan. Nyari ikan lagi. Ya, iya nggak usah nyari ikan. Iya. Karena di samping kantor itu banyak empal. Oh. Nggak usah nyari ikan. Jadi Soalnya saya temenin, saya temenin. Ya saya memang namanya pesuruh gitu. Saya cuma nemenin potong, saya temenin. iya, asik. Manasik tanggal 5, kita berangkat tanggal 10 insya Allah. Dari sekarang banyakin sholat taubat ya. Banyakin sholat taubat. Ongkoh ini besok udah tanggal 1 Rajab ya. Nah, 1 Rajab berarti banyakin sholat. Sholawat. Kalaupun memang bosan baca sholawat, bosan baca sholawat. Wiridan sholawat bosan nggak? Enggak. Baca sholawat, wiridan baca sholawat bosan nggak? Enggak. Salawat dulu dia. Tiap pagi iya. Yang punya mic dia. Yang punya mic dia. Iya, iya. Ya, tapi kan terkabul. Amin. Rukun umroh kan umroh 1 ihram umroh di tempat mikot, kemudian tawaf di Ka'bah, kemudian sya'i, kemudian tahallul, kemudian tertib umuman 5. Ngerjainnya mah 3 jam beres. Ngerjainnya 3 jam beres. Itu juga bereleho-leho 3 jam. Kalau lengkapnya ya mau melaksanakan ihram, pengen komplit, nanti orang-orang ada yang kagak sempat, abang mah kudu sempat mandi dulu, mandi ihram. Habis mandi ihram, pakai pakaian ihram, habis pakai pakaian ihram, terus sholat sunat ihram, baru kembali ke bis. Biarin orang mau begini mau begitu, kamu pengen dapat yang afdol gitu ya. Sebab saya kagak ngurusin abang tuang terus, memang saya mau nempelin Bang Otong enggak. Saya nemenin Bang Otong, nemenin Kang Nurjaya. Dia juga. Iya. Banyak orang yang ketipu di situ, ketipu sama nafsu. Karena barangkali niat dari awalnya yang berbeda. Ada yang niatnya gua gitu, ada yang niat pengen dipanggil haji, ada yang niat pengen tahu kabar kayak apa, macam-macam dan niat. Makanya dari sekarang di samping banyakan istighfar dan sholat taubat, niatnya lempengin, jangan bengkok-bengkok niatnya, biar lempeng. Apa niatnya? Mencari ridho. Sesuai dengan makna umroh itu adalah hadir untuk mendekatkan diri kepada Allah, menemui rumah Allah. Oleh karena itu dari sekian rukun amalia umroh, yang paling kudu kersil banget adalah ibadah tawaf. Karena al-umroh itu huwa at-tawaf. Kalau al-hajju huwa arafah. Umroh dan haji, 4 imam mazhab kita memang ada perselisihan pendapat. Ada yang ngata umroh itu sunnah, yang wajib mah haji. Makanya ada yang lagi ketang bae ya gini, lu belum haji pakai umroh, ada yang begitu bae orang gitu. Ada juga yang udah umroh yang belum haji, yang belum umroh ngomong ya lu baru umroh doangan, ya lu baru umroh doangan. Ada yang ngomong gitu. Tetapi sepakat 4 imam mazhab, mau haji maupun umroh itu wajib hukum. Cuman
Makin cuman. Kalau baru umroh doangan masih wajib haji. Sejatinya adalah emang si haji karena setiap haji sembari ngerjain umroh. Kalau ngerjain umroh ora bakatan bisa sekalian haji karena haji mah harus pada musim haji. Kalau umroh pada musim apa baik. Kalau mau umroh doangan di musim haji ya kagak kaci bang. Ya orang sebulan mau musim haji aja udah ditutup buat jamaah umroh. Makanya sekarang buludak. Pada berebut umrohnya pada berebut. Itu ilmu tentang ibadah rukun umroh. Karena kan ibadah itu paling pokok kita tahu ilmu tentang rukunnya. Supaya ibadah itu sah. Syekh Ibnu Ruslan ngingetin kita di dalam matan jubahnya. Man amila bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun balu. Ibadah kagak make ilmu ini tolak gitu. Kalau tadi tuh udah berangkat baik, kalau umroh udah berapa bang? Tahu ya. Kenapa ngelaksanain umroh baik? Ini tolak ibadahnya bang. Gitu. Tapi kalau umroh 5 apa baik? A B C D E. Wah itu pasti lah. Rukunnya udah tahu. Karena syarat ibadah harus pakai ilmu. Usulnya ibadah bukan hanya dengan ilmu. Ingat pesan Ibnu Athaillah. Kata beliau, orang yang tukang ibadah itu masih bisa rusak pahalanya. Walaupun tukang ibadah masih bisa rusak, masih bisa celaka, masih bisa kecebur dan diemprot di dalam neraka walaupun tukang ibadah. Apabila ibadahnya kagak pakai ilmu. Karena mardu datang. Orang yang ibadahnya pakai ilmu masih diemplok di neraka. Jualilah bagaimana sih? Kalau ibadahnya itu kagak ikhlas. Oleh karena itu derajat menghantarkan sebuah ibadah yang diterima di sisi Allah, iya memang ibadahnya pakai ilmu, ngerjainnya sembari niat yang ikhlas. Makanya ikhlasin bang keluarga. Yang tadinya biasa ngelapin gayang, tapi tinggal dulu, ya umur 10 hari doang. Untuk gawean, entong dimelangin baik gawean. Kalau mereka melang gue mau gawean. Tinggalin we dulu bang. Kita mau hadir, kita mau ziarah, kita mau sowan ke makam Rasulullah mengerjakan sebuah ibadah yang wajib sekali seumur hidup, ibadah umrah. Ntar pulang dari sono, celeng bang. Celeng. Buat persiapan ibadah haji. Terserah apa mau celeng dewek-dewek, atau mau celeng rame-rame, terserah. Gitu. Yang penting celeng. Kalau berita terakhir berapa sekarang Ustaz? 70 juta ya? Oh, 70 juta sekarang. Itu adalah ONH-nya. ONH. Belum botak batik. Ya benar. Cepet dah. Udah setor belum? Udah setor belum Haji? Belum. Haji belum setor. Ya 70 juta. Nah ini nih penyakit kita nih. Ini penyakit maaf. Ini penyakit kita. Ngelaksanain sebuah kewajiban jangan bercermin hanya kepada syarat yang kategorinya manis tato'a ilaihi sabila. Itu kan bagi orang yang mampu, kan begitu. Mampu itu kagak ujuk-ujuk. Mampu itu diusahain. Walaupun 70 juta bang, abang punya di 10.000, kumpulin. Celeng lagi tuh saya. Makanya kantong kantong kaleng biskuit yang kongguan tuh yang gede. Iya. Yang pas lebaran kemarin kan masih ada ya. Jangan dibuang. Itu 10.000 abang niat. Ini
rahasia yang alhamdulillah tahadus bil nikmah sampai sekarang berulang kali Allah kasih izin saya ziarah ke makam Rasul tanpa biaya karena awalnya modal 10.000. 10.000 saya modal. Saya tawasul kepada Allah, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad, duit 10.000 saya niatin, ya Allah panggil saya supaya bisa umroh dan haji. Umen saat itu ngomongnya begitu, celengin itu duit 10.000 taruh di kaleng. Kapan punya duit, tambahin lagi, kapan punya duit, tambahin lagi, begitu terus menerus. Akhirnya begitu 3 bulan saya penasaran, pengen ngeliat kira-kira udah berapa biji ini 10 ribuan gitu. Nggak taunya disuruh bikin paspor. Suruh bikin paspor, langsung diamanahin bawa jamaah. Itu yang saya kumpulin, yang saya celengin Bang Otong, sampai sekarang masih ada, kagak kepake. Ya. Minta dah. Akhirnya itu menjadi jalan saya untuk ngajak orang yang kagak mampu. Saya nggak mampu. Pikiran saya duit 27 juta melek-melek di tangan saya, seumur-umur belum pernah. Sebab apa? 2-3 juta kepake, 4-5 juta kepake, kan gitu. Boro-boro ngendep di sini sampai bulan. Agak betah kan duit di kantong kita ya? Iya. Izin Allah, karena niat itu maka Allah berangkatkan dengan cara Allah. Sekarang mau milih setahun berapa kali mau berangkat? Dimintanya setahun 5 kali saya berangkat. Ini wasilah itu. Ini buat spirit kita yang kata orang, lu mah kagak mampu, lu mah kagak punya duit. Entong begitu. Yakin kalau Allah menghendaki, kun fayakun. Kita kan yakinnya yang orang. Yakin amat primpennya yang orang. Primpen apa? Kersil itu. Itu yang orang, kita pakai minum obat 2-3 kali minum bosan lagi lah. Padahal kan dulu istiqomah. Nah, jam 10 lewat. Ini kan lagi ngaco pak. Nanti kita kumpul lagi bang ya. Iya. Iya lah. Iya. Jadi kan banyak orang bang nggak enak ini. Udah disiapin apa? Udah. Emang ada makan? Ada. Oh ya, kalau ada makan kita makan dulu ya. Iya. Tapi sebelum makan kita doa dulu. Betul. Kita doa dulu, kita ucapin selamat kepada Pak Otong. Karena udah salaman tadi. Udah. Kita ucapin selamat. Saya belum ucapin. Oh. Nah gitu. Sekarang kita iringin, kita sambut, kita iringi perjalanan Pak Otong. Pak Nurjaya yang tanggal 10 besok mau umroh, mau ziarah ke makam Rasulullah. Biar kita semua nih pada waktunya nanti Allah angkat, Allah giring kita berangkat ke sana. Amin ya Allah. Alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan buat kita menjadi doa. Amin. Buat Sahibul Bait juga menjadi doa. Amin. Pada waktunya kita munajatkan kepada Allah agar kita dipertemukan di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam. amin. Baik dalam momen ibadah umroh, terlebih lagi momen dalam ibadah haji ke tanah suci, mencari ridho Allah. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, banyak kesalahan, mohon ikhlas, mohon maaf, mohon ridho. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.